Halo, perkenalkan nama saya Gabriel Verna Jokom dari jurusan Ilmu Komunikasi dengan nomor NPM 20043010248, mata kuliah pengantar statistik dengan dosen pengampu Ibu Dian dan Ibu Rati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil UTS saya. UTS saya ini saya mendapatkan nomor genap, jadi saya mengerjakan soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini kita diminta untuk mencari mean, median, modus, dan lain sebagainya. Langkah awal yang saya lakukan pertama kali yaitu di sini saya menulis nilai kelas dan frekuensinya dulu. Di sini saya menggunakan Excel. Kemudian dari hasil frekuensinya ini kita total, kemudian kita tulis di sebelahnya XI-nya. Untuk mencari XI rumusnya yaitu TA ditambah TB dibagi 2. TA itu dari 62,1 ditambah 62,5 dibagi 2. Jadi dari titik atas dan titik bawah, titik atasnya di sini ada 62,1. Dari nilai kelasnya kemudian ditambah 62,5 kemudian dibagi 2 dan hasilnya 62,3. Kemudian dihitung hingga seterusnya sampai bawah. Yang 62,8 ini juga sama, berarti 62,6 ditambah 63 dibagi 2. Kemudian selanjutnya mencari F dikali XI, frekuensi dikali XI. Cara mencari frekuensi dikali XI yaitu hasil frekuensinya ini 5 dikali 62,3, hasilnya 311,5. Di sini saya menggunakan rumus Excel yaitu kita klik di kolom B2 ini frekuensinya 5, kemudian dikali menggunakan tanda bintang, kemudian kita klik kolom C2 ini 62,3, hasilnya 311,5 dan seterusnya hingga ke bawah. Kemudian untuk mencari XI min X bar. X barnya di sini X bar sama dengan min atau rata-rata. Cara mencari X barnya yaitu dari hasil total F kali X ini 7852 dibagi 120. Jadi F kali XI dibagi F, hasilnya 65,43. Kemudian di sini cara mencari XI min X barnya, kita klik XI-nya di sini 62,3, kemudian dikurangi X barnya. X barnya di sini 65,43. Di sini saya juga menggunakan rumus Excel yaitu sama dengan kemudian kita klik di kolom C2-nya ini 62,3 dikurangi kita klik di kolom B16 yaitu 65,43, hasilnya min 3,13 sampai ke bawah. Yang di bawah juga rumusnya juga sama. Berarti kalau yang min 2,63 ini berarti 62,8 dikurangi dengan 65,43, hasilnya min 2,63. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya yaitu F dikali XI min X bar. Di sini XI min X barnya tadi udah ketemu ya, kita udah cari di sini. Jadi kita tinggal langsung kalikan saja dari F ini di kolom B2, kita klik 5 dikali menggunakan tanda bintang dikali di kolom E2 ada min 3,13, hasilnya min 15,65. Di bawahnya juga sama, ini berarti 7 dikali dengan min 2,63, hasilnya min 18,41. Kemudian kita hitung hingga sampai ke bawah. Kemudian selanjutnya XI min X bar kuadrat. Tadi di sini XI min X barnya sudah ketemu, tinggal kita kuadratkan saja, kita kali 2 kali, yaitu berarti di sini min 3,13 dikali min 3,13, hasilnya 9,7969. Kemudian di bawahnya juga sama, berarti min 2,63 dikali min 2,63, hasilnya 6,9169. Kemudian kita kerjakan hingga kita hitung hingga sampai ke bawah. Kemudian selanjutnya untuk mencari frekuensi dikali XI min X bar kuadrat.
X I min X bar kuadrat yang tadi sudah kita hitung di sebelah sini, kita langsung kalikan saja dengan frekuensinya. Berarti dari frekuensi ini 5 dikali 9,7969, hasilnya 48,9845. Kemudian bawahnya juga sama ya, dengan menggunakan rumus Excel semua, menggunakan tanda sama dengan, kalau misalnya kali pakai tanda bintang, kalau misalnya dikurangi pakai tanda min. Kemudian kita lanjut ke sebelahnya, yaitu X I min X bar pangkat 3. Di sini saya menghitung X I min X bar pangkat 3-nya dengan cara X I min X barnya dikalikan sebanyak 3 kali. Berarti kalau di sini min 3,13 dikali min 3,13 dikali min 3,13, hasilnya min 30,66 sekian. Bawahnya juga sama, di sini berarti min 2,63 dikali min 2,63 dikali min 2,63. Kemudian kita hitung hingga ke bawahnya, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut ke sebelahnya, frekuensi dikali X I min X bar pangkat 3. X I min X bar pangkat 3 tadi di sini sudah kita cari, jadi kita tinggal kalikan dengan frekuensinya. Berarti di sini 5 kali min 30,66 sekian, hasilnya min 153,32 sekian. Kemudian kita hitung hingga ke bawahnya juga sama ya caranya. Berarti ini caranya 7 dikali min 18,19 sekian, hasilnya min 127,34 sekian. Kemudian X I min X bar pangkat 4, di sini saya tinggal mengkalikan X I min X bar pangkat 3-nya dengan X I min X bar, karena banyak ya pangkat 4, jadi langsung saja dari hasil X I min X bar pangkat 3-nya ini min 30,66 sekian, kita kalikan dengan min 3,13, hasilnya 95,97 sekian. Bawahnya ini juga sama, berarti min 18,19 sekian, kita kalikan dengan min 2,63, hasilnya 47,84 sekian. Terus kemudian kita hitung sampai ke bawah. Lanjut ke kolom selanjutnya, F kali X I min X bar pangkat 4. X I min X bar pangkat 4 ini sudah diketahui ya, tinggal kita kalikan dengan frekuensinya saja. Berarti kalau ini 5 dikali 95,97 sekian, hasilnya 479,896 sekian. Bawahnya juga sama, 7 kali 47,84 sekian, hasilnya 334,94 sekian. Kemudian di sini ada tabel frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu digunakan untuk mencari median modus. Cara menghitung frekuensi kumulatif bagaimana? Caranya ditambahkan dengan angka sebelumnya, angka di atasnya. Jadi kalau misalnya ini kan terus habis itu kita melihatnya dari nilai frekuensinya ini yang depan. Harusnya frekuensi kumulatifnya ini saya taruh di sebelahnya frekuensi, tapi karena kelupaan jadi saya taruh di paling akhir tabelnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini frekuensinya ada 5 ditambahkan angka sebelumnya kan tidak ada, yaitu berarti 0 ditambah 5 hasilnya 5. Kemudian kita tulis di sini di frekuensi kumulatifnya 5. Kemudian 5 ditambah 7 yaitu 12. Terus habis itu 12 ditambah 7 19. Berarti bisa dibilang ditambahkan dengan angka yang di atasnya, angka yang sesudahnya 5 tambah 7 hasilnya 12, terus 12 tambah 7 hasilnya 19, 19 tambah 11 hasilnya 30, dan seterusnya hingga ke bawah. Kemudian kita di sini masuk ke soalnya. Soal nomor 1, tentukan mean, median, dan modusnya. Untuk di sini di sebelah kiri saya menggunakan rumus manualnya, dan di sebelah kanan ini saya menggunakan rumus Excel, jadi saya cocokkan juga untuk memastikan hasilnya sama atau tidak. Untuk mencari mean, rumusnya yaitu frekuensi dikali XI per N sama dengan X bar tadi ya. Jadi dari hasil F kali XI-nya ini tadi 7852 dibagi nilai frekuensinya 120, hasilnya 65,43. Kemudian dengan menggunakan rumus Excel juga sama ya. Di sini saya menggunakan rumus ini sama dengan sum produk, terus kita klik F kali XI-nya dari atas sampai bawah, kemudian dibagi sum total hasil dari frekuensinya ini dari atas hingga ke bawah, dan hasilnya juga sama 65,4333 sekian. Dan di sini angkanya juga saya bulatkan.
Kemudian untuk mencari rumus mediannya itu tepi bawah ditambah setengah kali N dikurangi frekuensi kumulatif per F dikali P panjang intervalnya. Di sini untuk menentukan tepi bawahnya yaitu di sini untuk menentukan median yang mana yaitu tentu kita hitung dulu setengah dikali N-nya dulu, setengah dikali nilai frekuensinya, berarti setengah dikali 120. Setengah dikali 120 hasilnya 60. Berarti kita lihat di kolom frekuensi kumulatif, nilai 60 itu masuk di angka di kolom ke-65. Berarti nanti mediannya masuk di sini, angka ke-65 berarti masuk ke nilai kelasnya 65,6. Nah, untuk mencari tepi bawahnya berarti 65,6 dikurangi 0,05. Kenapa kok dikurangi dengan 0,05? Karena di sini angka nilai kelasnya berupa desimal. Jadi biasanya angka nilai kelasnya ini berupa desimal dikurangi dengan 0,05. Tapi kalau misalnya angka nilai kelasnya ini bulat, cukup dikurangi dengan 0,5 saja. Jadi di sini kita kurangi dulu 65,6 dikurangi 0,05. Hasilnya di sini, hasilnya 65,55 terus ditambah setengah kali 120, setengah dikali nilai frekuensinya tadi, terus dikurangi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif tuh angka sebelumnya. Di sini angka sebelum 65 berapa? 54, angka di atasnya. Berarti kita tulis di sini dikurangi 54 per F frekuensinya. Frekuensi dari mediannya di sini berapa? 11. Berarti kita tulis di bawah dibagi 11 dikali 0,5. Panjang intervalnya 0,5. Bagaimana mencari panjang interval? Yaitu kita hitung dari 65,6 sampai 66 tuh panjangnya ada berapa? Nah, di sini panjangnya ada 0,5. Kemudian hasilnya di sini 65,82 untuk mediannya. Terus untuk mencari modus itu berarti nilai yang paling banyak muncul atau nilai yang sering muncul. Kita lihat di hasil kolom frekuensinya ini, nilai yang paling banyak muncul yaitu 22. Berarti modusnya adalah di 22. Sama untuk mencari tepi bawah, untuk mencari tepi bawahnya juga sama. 66,1 dikurangi dengan 0,05, hasilnya 66,05 ditambah D1 per D1 tambah D2. Cara mencari D1 berarti kita lihat dari nilai frekuensinya ini kan 22, berarti 22 dikurangi 11 yaitu angka sebelumnya. Itu untuk mencari D1, 22 kurangi 11 hasilnya 11. Terus untuk mencari D2 dari 22 ini dikurangi 8, dikurangi angka setelahnya. 22 kurangi 8 hasilnya 14. Berarti di sini 66,05 ditambah 11 per 11 tambah 14 dikali 0,5 panjang intervalnya. Hasilnya 66,27. Kemudian di sini kita lanjut ke nomor 2, tentukan Q2 dan D3-nya. Nih, tentukan Q2. Q2 itu dengan median tadi sama ya, berarti di sini juga cara dan hasilnya juga sama, 65,82. Kemudian untuk mencari D3, desil 3, rumusnya itu tepi bawah ditambah 3/10 kali N dikurangi FK frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali I panjang intervalnya. Untuk menentukan desil 3-nya ini kita kalikan dulu 3/10 dengan N dengan total nilainya 120. 3/10 dikali 120 hasilnya 36. Berarti di sini kita lihat di kolom frekuensi kumulatifnya, angka 36 itu masuk ke kolom 42. Berarti D3-nya masuk di kolom 42. Nilai kelasnya yaitu 64,1. Untuk menentukan tepi bawahnya 64,1 dikurangi 0,05. Hasilnya 64,05. Kemudian ditambah 3/10 kali nilai frekuensinya tadi 3/10 kali 120 dikurangi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu tadi angka atau nilai sebelumnya di atasnya 40, berarti tadi ada 30 nilai sebelumnya. Kita kurangi 30 per frekuensinya. Frekuensinya di sini 12. Kita tulis 12. Kita
kita tulis 12, terus dikali panjang intervalnya 0,5. Hasilnya 64,3 dari desil 3-nya tadi. Terus kemudian lanjut ke nomor 3, tentukan berapa simpangan rata-ratanya. Untuk mencari simpangan rata, rumusnya adalah sigma F dikali XI min X per sigma F. Di sini berarti kita cari kolom yang F kali XI min X. XI min X bar, ini kurang X bar. F kali XI min X bar. Nah, ini F kali XI min X bar totalnya ada 0,4. Oh ya, cara mentotalnya ini tadi dengan menggunakan sum ya, sama dengan sum, terus habis itu kita klik dari kolom atas, dari kolom min 15,65 ini hingga bawah sampai 23,7, nanti ketemu hasilnya untuk mentotal berapa hasil penjumlahannya ini. Hasil total dari F kali XI min X bar 0,4, berarti kita langsung tulis di sini 0,4 dibagi total frekuensinya 120, hasilnya 0,003. Terus kalau misalnya dengan menggunakan rumus Excel juga sama ya, di sini SR simpangan ratanya, hasilnya juga 0,003, yaitu rumusnya juga, caranya juga sama. Dari hasil F XI min X bar ini di kolom F14, kita klik 0,4 dibagi dengan hasil total nilai frekuensinya 120, hasilnya 0,00333 sekian. Kemudian nomor selanjutnya, nomor 4, tentukan berapa simpangan baku dan variannya. Simpangan baku atau standar deviasinya, rumusnya yaitu di akar sigma F kali XI min X bar kuadrat per sigma F. Terus langsung kita cari tabel F kali XI min X bar kuadratnya. F XI min X bar kuadrat. Nah, ini hasil totalnya penjumlahannya 318,368. Langsung kita tulis di sini 318,368 dibagi total nilai frekuensinya ada 120, kemudian kita akar, hasilnya 1,628. Apabila dicek dengan menggunakan Excel juga hasilnya sama ya, dengan menggunakan rumus SQRT, terus kemudian kita klik F XI min X bar kuadratnya ini 318,368 dibagi dengan 120, hasilnya juga sama 1,6288 sekian. Kemudian untuk mencari variannya ini rumusnya juga sama ya, tapi bedanya tidak di akar. Rumusnya berarti FI XI min X bar kuadrat dibagi nilai frekuensinya, hasilnya 2,653. Di sini dengan menggunakan rumus Excel juga sama, kita langsung bagi dari 318,368 dibagi 120, hasilnya 2,653 sekian. Kemudian lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 5, tentukan frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Di sini saya membuat tabel baru untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Di sini yang pertama kita cari frekuensi kumulatif kurang darinya dulu. Kita tulis nilai kelasnya lagi dan frekuensinya lagi, dan kemudian kita tulis batas kelasnya. Kalau misalnya kurang dari berarti simbolnya kurang dari. Terus batas kelasnya diambil dari batas kelas yang pertama, jadi 62,1, 62,6, 63,1 dan seterusnya sampai ke bawah. Untuk menentukan frekuensi kumulatifnya ini kita lihat nilai yang kurang dari 5 ada berapa. Terus kita lihat batas kelasnya yang kurang dari 62,1 berarti kan frekuensinya ada 5 kan. Nilai yang kurang dari 5 ada berapa? Ada 0 kan, berarti di atas tidak ada angkanya, berarti kita tulis 0. Terus kemudian selanjutnya yang nilainya kurang dari 7 ada 5, berarti 0 ditambah 5 sama dengan 5. Terus habis itu kita lihat lagi di bawahnya, berapa yang nilai kurang dari 7? Ada 0 ditambah 5 ditambah 7 sama dengan 12. Dan begitu sampai seterusnya hingga ke bawah, dijumlahkan dengan angka-angka sebelumnya. Terus juga dilihat batas kelasnya ya, kurang dari berapa. Terus kita lanjut ke frekuensi kumulatif lebih dari.
bedanya kurang dari dan lebih dari, kalau misalnya tadi kurang dari dijumlahkan ya, dijumlahkan dengan hasil-hasil sebelumnya. Kalau misalnya kurang dari, kalau misalnya lebih dari itu dikurang. Contohnya di sini yang kita lihat nilai yang lebih dari 62,1 itu ada berapa sih? Ada banyak kan, ada ini dari ada 5, ada 7, tambah 7, tambah 11, hingga kolom ke bawah hingga 10. Jadi ibaratnya tuh total jumlah dari nilai keseluruhannya. Nah, nilai keseluruhannya kalau misalnya dijumlah 5, 7, 7, nilai yang lebih dari 62,1 itu, batas kelas 62,1 itu ada 120. Jadi di sini kita tulis 120. Kemudian yang nilainya kurang dari kemudian kita lihat yang nilainya lebih dari 62,6. Berarti ada berapa? 120 dikurangi dari frekuensinya ada 5. Berarti 120 kurangi 5 hasilnya 115. Kemudian selanjutnya juga sama. Yang nilainya yang batas kelasnya kurang lebih dari 63,1 atau lebih dari 7 ada berapa? 120 dikurangi 5 dikurangi 7 hasilnya 108, dan seterusnya hingga ke bawah. Oke. Kemudian nomor terakhir ya. Nomor terakhir nomor 6 yaitu dari data tersebut tentukan squeeze dan kurtosisnya serta sebutkan termasuk dalam golongan mana. Untuk mencari squeeze dan kurtosis, rumusnya yaitu F X I min X bar pangkat 3 per F kali standar deviasi pangkat 3. Bedanya dengan kurtosis, kalau misalnya kurtosis itu dipangkatkan 4, kalau misalnya squeeze itu dipangkatkan 3. Berarti di sini kita cari tabel F X I min X bar pangkat 3. Hasilnya min 148,19744. Berarti di sini kita tulis min 148,19744 dibagi total frekuensinya ada 120 dikali dengan standar deviasi pangkat 3. Standar deviasi pangkat 3-nya di sini tadi cara mencarinya kita tinggal kalikan sebanyak 3 kali dari standar deviasinya ini. Hasilnya 4,321 sekian. Terus dikalikan dengan 4,321 sekian, hasilnya min 0,285. Di sini squeeze-nya termasuk negatif yang kurvanya menceng ke kiri. Lalu kemudian kalau misalnya kita cross check dengan menggunakan rumus Excel, di rumus Excel ini sama ya tadi langkahnya. Kita masukkan total dari F X I min X bar pangkat 3, hasilnya min 148,19744, kemudian dibagi dari total frekuensinya 120 dikalikan dengan standar deviasi pangkat 3-nya 4,321 sekian. Hasilnya juga sama, min 0,285. Jadi squeeze-nya sama menggunakan rumus manual dengan rumus Excel, dan termasuk negatif yang kurvanya menceng ke kiri. Karena SK-nya juga kurang dari 0,01. Lalu kemudian untuk rumus kurtosis, rumusnya itu sigma F kali XI min X bar pangkat 4 per standar deviasi pangkat 4. Kita cari di sini di kolom F XI min X bar pangkat 4. Total hasilnya 1622,49 sekian ya. Kemudian kita tulis di sini, berarti 1/n dulu, 1/120 nilai frekuensinya, kemudian dikali tadi 1622,49 sekian, kemudian dibagi standar deviasi pangkat 4-nya. Ini standar deviasi pangkat 4-nya sudah kita cari tadi ya, dikalikan sebanyak 4 kali, hasilnya 7,038 sekian. Terus langsung kita bagi ya, hasilnya 1,920. Nah, kurtosisnya ini termasuk Platy kurtis atau kurva datar karena A pangkat 4-nya itu kurang dari 3. Apabila kita cross check dengan rumus Excel,
hasilnya juga sama ya, 1,920. Rumusnya itu sama tadi, dari total f(x) min x bar pangkat 4-nya 1622,49. Terus habis itu dibagi dengan total frekuensinya 120, dikalikan dengan standar deviasi pangkat 4-nya. Hasilnya 1,920. Di sini juga sama, yang manual 1,920. Ya, sekian dari penjelasan presentasi hasil UTS saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih.